warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengecek versi router yang digunakan, konfigurasi identity suatu router, konfigurasi user management di router, dan juga konfigurasi SSH puttigen. Nah, di sini saya menggunakan topologi router board. Di sini ada laptop yang terhubung dengan router board menggunakan kabelan, dan di sini router boardnya saya menggunakan IP default yaitu 192.168.88.1 Winbox. Di sini kita login sebagai admin menggunakan MAC address. Di sini tanpa menggunakan password, lalu kita klik connect. Nah, selanjutnya di sini kita klik new terminal. Langkah yang pertama adalah kita melakukan konfigurasi firmware. Firmware itu tujuannya untuk mengecek atau melihat merek, model, dan versi router yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita klik perintahnya yaitu system, router board, print. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini merupakan model router board yang saya gunakan yaitu RB941 dengan router OS-nya yaitu 6.4.7.8, dan di sini apabila kita ingin mendowngrade router OS, di sini bisa hingga 6.45.9. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi user OS identity. Tujuannya adalah agar mudah dikenali. Perintahnya adalah system identity set name. Di sini saya namakan sebagai NIDA, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa identitinya sudah berubah dari mikrotik menjadi NIDA. Bukan hanya di sini saja, kita juga bisa melihat di bagian sini sudah berubah menjadi NIDA. Kemudian, jika kita ingin login, nah di bagian identitinya sudah bisa berubah menjadi NIDA juga. Artinya, konfigurasi identity sudah berhasil kita lakukan. Nah, selain itu, kita lakukan konfigurasi router OS users. Langkah yang pertama, sebelum melakukan konfigurasi, kita lakukan pengecekan ada apa saja jenis manajemen user yang tersedia menggunakan perintah user group print. Nah, di sini tersedia ada read, write, dan full. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi manajemen users yang full. Kita tambahkan user group full dengan perintah user add group full dengan nama, di sini saya namakan NIDA full, dan juga jangan lupa passwordnya yaitu NIDA 1234, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah konfigurasi yang kita lakukan berhasil atau tidak dengan menggunakan perintah user print. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi user group full dengan nama NIDA full. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan cara kita login sebagai NIDA full. Sini kita ganti menjadi NIDA full. Selanjutnya passwordnya ada NIDA 1234. Selanjutnya kita klik connect. Nah, jika tampilannya seperti ini artinya kita berhasil masuk ke dalam mikrotik menggunakan user full. Di sini sudah berubah menjadi NIDA full, sedangkan kalau admin di sini usernya adalah admin. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita mengecek konfigurasi IP address, di sini kita juga bisa menambahkan, menghapus, enable, disable suatu konfigurasi. Dan juga pada bagian users, di sini kita bisa melakukan menambahkan, menghapus, enable, dan juga disable suatu user. Itu untuk yang group full. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi users yang read.
Kita ubah user admin group full yang ini dengan menggunakan perintah user set numbers 0 group read. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita cek dengan menggunakan perintah user read. Kita klik enter. Nah, di sini grup admin sudah berubah menjadi read. Di sini tadinya full, sekarang sudah menjadi read. Di sini kenapa saya mengetik numbers 0? Karena di sini admin flagnya merupakan flag yang ke 0, sedangkan nida full adalah yang ke 1. Nah, untuk melakukan pengujiannya, kita bisa klik di sini new inbox. Nah, selanjutnya di sini kita login. Loginnya menggunakan admin dan juga tanpa password. Lalu kita klik connect. Nah, di sini sudah berhasil kita masuk sebagai admin. Dan ketika kita melihat konfigurasi IP address, di sini kita tidak bisa mengedit apapun. Begitu juga di bagian system users. Di sini kita sebagai admin tidak bisa mengedit apapun. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi users yang right. Sebelum itu kita masuk sebagai nida full. Kita klik connect. Nah, di sini kita klik new terminal. Dan kemudian kita tambahkan satu user yang sebagai user right. Oke, kita klik user, add, group, right, dan namanya di sini saya namakan nida right. Oke, dan juga passwordnya yaitu nida5678. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita cek dengan menggunakan perintah user create. Nah, di sini sudah terlihat bahwa konfigurasi user right sudah terbentuk. Nah, kemudian kita lakukan pengujian terlebih dahulu dengan membuka new inbox. Lalu kita klik pada bagian MAC address, kita tulis login sebagai nida right, dan juga jangan lupa passwordnya. Kemudian kita klik connect. Nah, jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Kita berhasil masuk sebagai nida right. Kemudian, ketika kita memencet konfigurasi IP address, di sini kita bisa mengeditnya. Namun, ketika di sistem user, kita tidak bisa mengedit apapun. Berbeda dengan full yang bisa mengedit atau mengonfigurasi user list ataupun konfigurasi yang lainnya. Nah, kemudian kita melakukan konfigurasi SSH putih keygen. Yang pertama, kita buka aplikasi keygennya, putihgen. Nah, selanjutnya kita klik bagian generate. Kemudian kita gerak-gerakan mouse-nya. Nah, selanjutnya di sini kita copy semua yang ada di sini, public key-nya. Selanjutnya kita klik Ctrl+C. Kemudian kita buka Notepad. Kita open. Di sini kita pastekan, kemudian kita save. Nah, di sini saya save menjadi nida k.pub. PUB itu artinya public keys. Dan juga di sini save as-nya sebagai all files. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, kemudian kita taruh file yang tadi kita buat menggunakan FTP.
Kemudian kita buka file Explorer. Ini kita tulis FTP //192.168.88.1. Kita klik enter. Kemudian di sini kita login ke Microtik-GAM menggunakan username NIDA full dengan password yaitu NIDA1234. Kemudian kita klik logon. Nah, kemudian di sini kita pindahkan file yang kita copy, file yang tadi kita buat yaitu nidakey.pub. Kemudian kita masukkan ke dalam Microtik. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan apakah file sudah berada di Microtik atau belum. Di sini kita bisa lihat bahwa nidakey.pub sudah berada di dalam Microtik. Dan juga kita bisa lihat menggunakan CLI. Di sini menggunakan new terminal. Kita klik file. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nidakey.pub sudah berada di dalam Microtik. Nah, selanjutnya kita buat key yang private. Oke, di sini kita klik save private key. Kita klik yes di sini. Nah, kemudian di sini kita save. Di sini saya save sebagai nida case. Nah, di sini save as type-nya jangan lupa sebagai putih private key files atau .ppk. Kemudian kita klik save. Di sini kita masuk ke sistem, kemudian users, dan di sini ke SSH, kemudian import SSH. Di sini usernya sebagai admin. Jadi nanti ketika kita meremote menggunakan SSH, kita login sebagai admin. Kemudian key filenya kita masukkan nidakey.pub, kemudian kita import. Nah, kalau begini artinya sudah berhasil. Kemudian kita lakukan pengujian di PuTTY. Kita klik PuTTY-nya, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.88.1. Kemudian kita klik bagian SSH-nya, bagian AUTH atau Authentication, kita browse. Lalu kita masukkan private key yang tadi kita sudah buat. Nah, lalu kita klik open. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, kita klik yes. Nah, kemudian kita login sebagai admin, karena tadi kita memasukkan usernya sebagai admin. Kita klik enter. Nah, jika tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil meremote Microtik menggunakan SSH dengan login sebagai admin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.